sejahtera dan sukacita Kristus menyertai kita semua. Sahabat Alma Putra dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Bruder Marcelinus Maja Alma dalam Warta Iman edisi Malam Kamis Putih 2022. Sahabat Alma Putra yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, pada kesempatan ini saya mau mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk kembali merefleksikan perjalanan hidup kita sepanjang refleksi atau sepanjang retret agung kita bersama dengan Yesus yang ditandai dengan Rabu Abu. Sahabat Alma Putra yang saya kasihi, Injil hari ini kita ambil dari Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan 15. Saya ingin mengajak kita untuk melihat karya keselamatan Allah ini sebagai satu kesatuan yang utuh, yang tidak berpatokan hanya kepada peristiwa Paskah, tetapi juga pada peristiwa Natal. Kedua peristiwa ini adalah peristiwa karya keselamatan Allah yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita untuk mensyukuri segala rahmat dan kasih Allah yang sungguh luar biasa yang diberikan kepada kita umat manusia. Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, Allah yang selama ini tidak bisa kita jangkau, kini mewujud nyatakan dirinya melalui putranya sendiri. Oleh karena itu, kita bersyukur dan bergembira karena pada hari ini ada satu pribadi ilahi yang rela tinggalkan surga untuk datang ke bumi, mau menjadi sama dengan manusia, kecuali dalam hal dosa. Ia hidup bersama dengan manusia, merasakan kelemahan-kelemahan manusia, merasakan penderitaan-penderitaan manusia, turut terlibat dalam pengalaman dan sejarah hidup manusia. Itu membuktikan bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Dan hal yang tidak bisa kita duga, yang tidak bisa kita bantah, bahwa Allah begitu mengasihi kita adalah momentum Paskah. Momentum di mana Allah sungguh-sungguh menyerahkan dan mengorbankan seluruh hidupnya hanya untuk menyelamatkan kita umat manusia. Itu mestinya menjadi rasa syukur dan kegembiraan bagi kita, para pengikut-pengikut Kristus yang percaya kepadanya. Rasa syukur yang kedua, bahwa kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh mau merangkul kita kembali. Allah yang tidak melihat latar belakang dan dosa-dosa kita. Allah yang sungguh-sungguh mau mengampuni kita. Dia mau menerima kita apa adanya. Para sahabat Alma Putra yang saya kasihi, malaikat berbuat salah, malaikat berbuat dosa, Allah tendang ke neraka, tetapi tidak dengan manusia. Ketika manusia berbuat dosa, Allah tidak membiarkan manusia berjalan sendiri, dan Allah tidak membiarkan manusia binasa. Allah tetap merangkul manusia, bahkan Allah mengutus putranya sendiri untuk menyelamatkan kita umat manusia. Bukankah ini sesuatu yang dahsyat? Bukankah ini sesuatu yang wow bagi kita? Karena Allah adalah Allah yang kita imani, adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia tidak membiarkan kita binasa. Sahabat Alma Putra yang saya kasihi, rasa syukur yang kedua adalah bahwa kita bersyukur bahwa Allah kita itu bukanlah Allah yang pendendam, Allah yang mau mengingat-ingat kesalahan kita, Allah yang tidak seperti mamanya maling kundang yang main kutuk saja ketika kita melakukan kesalahan. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang mau mengampuni kita, Allah yang tidak memperhitungkan segala kelemahan dan dosa-dosa kita, Allah yang sungguh-sungguh mau merangkul kita kembali, Allah yang sungguh-sungguh mau mengasihi kita tanpa melihat latar belakang dan dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan kita. Kita harus mensyukuri itu. Sahabat Alma Putra yang saya kasih, ketika malaikat berbuat dosa, malaikat menentang Allah, Allah menendang malaikat ke dalam api neraka. Tetapi tidaklah dengan
manusia. Ketika manusia berbuat dosa, ketika manusia menentang Allah, Allah tetap setia merangkul mereka kembali. Karena Allah tidak ingin manusia binasa. Karena Allah tidak ingin terpisah dari manusia. Karena manusia adalah ciptaannya yang sempurna, yang secitra, yang segambar dengan Allah. Ini merupakan rasa syukur dan kegembiraan kita. Karena pengalaman iman ini adalah pengalaman iman yang wow, yang bombastis. Kita mengenal dan kita mengimani Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Para sahabat Alma Putra yang saya kasihi, rasa syukur yang ketiga adalah bahwa peristiwa Paskah itu merupakan hari di mana kita memproklamasikan kemerdekaan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Sebagai pengikut-pengikut Kristus dan juga sebagai warga negara Indonesia, kita ini adalah orang-orang yang merdekanya 2 kali. Pertanyaannya adalah demikian. Orang yang mandi 2 kali dengan orang yang mandi 1 kali, lebih bersih mana? Tentu saja yang lebih bersih adalah orang yang mandi 2 kali. Sebagai warga negara dan juga sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita adalah orang yang merdekanya 2 kali. Merdeka yang pertama, kita merdeka sebagai sebuah bangsa. Kita tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Tetapi merdeka yang kedua adalah kita merdeka dari perbudakan dosa. Kristus Yesus telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Rasul Paulus mengatakan demikian. Dulu kita hamba dosa, tetapi oleh karena Kristus Yesus, sekarang ini kita menjadi hamba kebenaran. Sahabat Alma Putra yang saya kasih, perhatikan urutannya. Dulu kita adalah hamba dosa, sekarang tetap hamba, tapi hamba kebenaran. Status tidak berubah. Dulu hamba, sekarang hamba. Yang berubah adalah majikannya. Dulu majikan kita adalah dosa, tetapi sekarang majikan kita adalah kebenaran. Para sahabat Alma Putra yang saya kasihi, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak kerikil dalam hidup kita, begitu banyak masalah-masalah. Tetapi ingatlah bahwa salib yang berat itu telah dipikul oleh Yesus. Kita hanya memikul salib kita sendiri yang sejatinya ringan, yang sejatinya tidak seberat salib yang dipikul oleh Kristus. Karena yang dipikul oleh Kristus adalah salib, di mana di dalam salib itu ada pengorbanan. Di dalam salib itu Yesus telah melunasi seluruh hutang dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi hamba kebenaran. Nah, sebagai pengikut Kristus yang sudah dibenarkan, yang sudah dimerdekakan oleh Allah, maka sikap kita sebagai pengikut Kristus haruslah berbeda dengan orang-orang lain yang tidak mengimani Kristus. Oleh karena itu, kalau orang lain biasa bergosip, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, mestinya kita tidak melakukan hal itu. Karena kita sekarang adalah hamba kebenaran. Hamba adalah orang yang seluruh hidupnya dikuasai oleh majikannya. Seluruh hidup kita sudah dikuasai oleh Kristus Yesus. Maka sebagai pengikut Kristus, kita wajib mempersembahkan seluruh hidup kita hanya kepada Kristus yang adalah kebenaran itu. Para sahabat Alma Putra yang saya kasihi, rasa syukur yang keempat adalah kita mau bersyukur bahwa Yesus dalam Injil hari ini mau memberikan teladan yang sungguh luar biasa. Dia mau mengingatkan kita bahwa status kita tidak harus menjadi penghalang bagi kita
untuk saling mengasihi, untuk saling melayani, untuk saling memberi diri, untuk saling mengorbankan seluruh hidup kita bagi sesama. Yesus sendiri yang adalah guru dan Tuhan memberikan teladannya untuk membersihkan atau untuk mencuci kaki para muridnya yang dalam tanda kutip mereka adalah manusia-manusia berdosa sama seperti kita. Nah, kalau Yesus sendiri yang adalah Tuhan, dia sendiri yang adalah Maha Suci itu mau membasuh kaki para muridnya, maka sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harusnya meneladani sikap dan tindakan Kristus ini untuk saling menghormati, untuk saling mengasihi, untuk saling melayani, untuk saling memberi diri. Karena dengan berbuat demikian, karena dengan melakukan hal itu, kita sesungguhnya sedang meneruskan apa yang sudah diteladankan oleh Kristus. Kita sebenarnya sedang menghidupi seluruh ajaran-ajaran dan juga seluruh tindakan-tindakan Kristus dalam karya keselamatan umat manusia. Sahabat Alma Putra yang saya kasih, ini yang terakhir dan ini merupakan bonus bagi sahabat Alma Putra yang saya kasih. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kamu ada di dunia ini, tapi jangan mau sama seperti dunia ini. Maksud Tuhan Yesus adalah mau tidak mau kita harus bergaul akrab dengan tukang gosip. Mau tidak mau kita harus bergaul akrab dengan pencuri. Mau tidak mau kita harus hidup berdampingan dengan orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Tetapi jangan sampai kita menjadi seperti mereka-mereka itu. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus sendiri. Seperti ikan yang hidup di laut, dunianya dipenuhi dengan kadar garam yang luar biasa. Tetapi ketika ikan itu dibawa ke darat, apa yang dirasakan ketika mencicipi ikan itu? Tidak ada rasa garamnya. Justru malah dia ada rasa garamnya ketika dia berada di darat dan ketika kita menggarami ikan itu. Itu mau memperlihatkan bahwa sekalipun kita ada di dunia ini sebagai pengikut Kristus, kita mau jangan sampai sama dengan dunia ini. Ada seorang pastor yang sedang melayani. Suatu ketika dia mau melayani di daerah terpencil. Nah, ketika dia pulang pelayanan, dia dihadang oleh segerombolan para preman yang sedang mabuk. Para preman ini merampok si pastor ini. Semua uang yang dibawa oleh pastor ini dirampok oleh preman itu. Lalu preman itu melepaskan pastor itu dan pulanglah pastor itu. Sesampainya di gereja, di paroki, dia datang ke tabernakel. Dia berlutut di tabernakel dan dia mengatakan kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan, hari ini aku mau mengucap syukur kepadamu karena 3 hal. Yang pertama, aku bersyukur kepadamu karena mereka merampok uangku, tapi tidak semua uangku dirampok. Masih ada di paroki. Yang kedua, aku bersyukur kepadamu karena sekalipun mereka merampok uangku, tapi mereka tidak merampok nyawaku. Dan rasa syukurku yang ketiga, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini akulah yang dirampok, bukan aku yang merampok. Sebuah pengalaman iman yang luar biasa, yang mungkin bisa menjadi contoh bagi kita. Bisakah kita mengatakan, Tuhan, aku bersyukur kepadamu, hari ini akulah yang digosip, bukan aku yang menggosip. Hari ini akulah yang dimarahi, bukan aku yang memarahi. Hari ini akulah yang dicuri, bukan aku yang mencuri. Hari ini akulah yang didengki, bukan aku yang mendengki orang lain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saya harap pengalaman-pengalaman iman ini senantiasa membawa kita kepada kebaikan, karena kita adalah
pengikut-pengikut Kristus yang sudah menjadi hamba kebenaran. Salam alehem. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjalankan dan melaksanakan teladan Kristus dalam mengasihi, memberi diri, berkorban bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.